Shalom, salam sejahtera kembali saya ucapkan bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama beribadah pada saat ini. Kita mempelajari bagaimana sepanjang minggu ini belajar tentang bagaimana Paulus melakukan pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Walaupun ada tuduhan-tuduhan yang kita lihat telah diarahkan kepada Rasul Paulus, dan pada saat ini kita mempelajari satu tuduhan, satu tuduhan pada saat dia merubah rencana perjalanannya. Dia telah dianggap sebagai seorang yang tidak benar, seorang yang pelin-pelan dan lain sebagainya. Mari kita lihat apa sesungguhnya yang dinyatakan oleh pelajaran kita tentang perubahan rencana perjalanan Rasul Paulus ini. Tapi seperti biasa, kita mengundang Roh Kudus untuk dapat memberikan penerangan pada kita dan dapat memberikan kekuatan dalam menghidupkan pelajaran ini dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kasih setiamu telah menjadi bagian kami. Engkau yang menyelidiki hati dan mengetahui setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami dapat mempelajari daripada pelajaran Rasul Paulus motivasi yang sesungguhnya. Pada saat seorang pelayan-pelayan Tuhan seperti Rasul Paulus melakukan segala sesuatu yang dia lakukan, biarlah kami dapat memiliki motivasi yang sama. Kerinduan untuk mencintai Tuhan di atas segalanya, dan segala sesuatu yang dapat dia lakukan juga untuk mencintai umat-umat Tuhan. Kiranya pelajaran ini Tuhan dapat jadi kekuatan bagi kami dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepanjang minggu ini kita lihat bagaimana pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Dia menulis surat, Pada saat ini dia menulis surat juga terhadap orang-orang yang ada di kelompok-kelompok yang sedang mempertanyakan kerasulannya. Dia mencucurkan air mata, Tapi dia mencucurkan air mata bukan supaya mereka itu bersedih, dihukum, merasa terhukum, bukan, Tetapi supaya kamu tahu, dia katakan, betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Kepada kamu semua. Ada satu hal yang kita lihat secara spesifik telah dialami oleh Rasul Paulus pada saat ada perubahan rencana yang terjadi, Perubahan rencana yang terjadi itu, dan kita lihat itu dilakukan demi kasihnya, bukan karena dia ingin supaya dirinya terhindar dari masalah, Tidak, tapi karena demi kasihnya. Mari kita lihat perubahan rencana ini. Nah, Paulus pada awalnya memang mempunyai rencana perjalanan, Rencana perjalanannya itu yang dinyatakan kalau Anda lihat dari 1 Korintus 16 ayat 5-7. Dia dari Efesus, dia akan pergi ke Makedonia, lalu dia akan singgah lagi di Korintus. Dia akan mengunjungi kembali Korintus sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Yudea. Tetapi kemudian rencana tersebut itu berubah. 2 Korintus 1 ayat 15 dan 16 katakan, berdasarkan keyakinan ini dia katakan, Aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Ayat 16. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi dia ada rencana, untuk mengunjungi kembali jemaat di Korintus. Tapi kemudian dikatakan apa? Rencana tersebut tidak terjadi. Aku pernah merencanakan, tapi artinya rencana tersebut tidak terjadi. Dan inilah menyebabkan orang-orang di Korintus yang menuduh dia, sikapnya ini berubah-berubah, kenapa dia tidak kunjungi kita, dan lain sebagainya. Mereka mengkritik Rasul Paulus, karena perubahan yang telah terjadi dari apa yang dia sudah rencanakan. Dan mereka pikir, ini orang gak bisa dipercaya nih. Kalau sampai dia merubah, naik kapal yang mestinya ke Korintus, tapi dia pergi, apalagi kita mau percaya dia sehubungan dengan firman Tuhan. Mereka menganggap dia memiliki kepelin-pelanan, atau sikap yang pelin-pelan dan tidak jujur, Mereka katakan, nggak benar nih orang yang nggak benar, Jika rencananya tetap, maka dia harus datang, tapi dia tidak datang, Kita nggak bisa percaya. Mereka kata, kalau Rasul Paulus itu, harusnya Rasul Paulus itu kalau dia sudah bilang ya, harus ya. Kalau tidak, ya berarti apa? Tidak. Tetapi memang rencana itu telah berubah, dan itu harus menjadi hati-hati kita, pada saat kita melihat, orang ini kok seperti tidak terjadi seperti yang dikatakan,
rencana yang berubah, kita bisa lihat nanti kita kan dari pelajaran ini ya. Rencana yang berubah itu tidak selalu berarti karakter yang berubah. Ada mungkin orang yang pelin-pelan tentu saja. Tapi itu tidak semuanya ya. Dan dalam kasus Rasul Paulus tidak kena kepada Rasul Paulus ya. Itu rencana yang berubah itu tidak selalu berarti karakter yang berubah. Dalam pelayanan kita, perubahan itu dapat saja terjadi. Mungkin karena apa? Ada informasi, perkembangan yang apa? Perkembangan yang baru yang terjadi. Tadinya tidak ada, ya. Tapi ada perkembangan baru dan informasi ini mungkin tidak bisa disebarkan di Facebook atau apa gitu ya. Tapi ada informasi atau perkembangan baru yang terjadi, ada keadaan baru yang terjadi, ada kebutuhan baru yang terjadi, atau ada konsekuensi yang sebelumnya belum diketahui yang sekarang apa terjadi. Jadi Paulus kita lihat ini tidak mengubah rencananya. Dia tidak mengubah rencananya itu karena dia tidak lagi peduli, dia tidak sayang kepada jemaat di Korintus, bukan. Justru karena dia peduli. Karena dia peduli. Dan ini kita bisa lihat, mari kita lihat kenapa itu sampai berubah. Alasannya apa? Kurang lebih ya. 2 Korintus 2 ayat 1 Rasul Paulus katakan, "Aku telah mengambil keputusan dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita." Dengan kata lain, dia tidak datang karena didorong oleh belas kasihan ya. Ia menunda kedatangannya demi menghindarkan mereka dari peristiwa yang tidak diinginkan untuk terjadi kalau dia datang secara langsung. Bukan karena dia itu pelin-pelan, bukan karena dia itu ingin menipu mereka, bukan. Dia tidak ingin pertemuannya dengan mereka itu pada saat langsung seperti itu ada masalah, ada menghasilkan duka cita. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya? Nah, kita lihat kunjungan pertama Paulus itu ditandai dengan konflik tentang apa? Kerasulan Paulus. Itu sudah lihat itu kunjungan pertama. Lalu sebelum dia berkunjung kedua, ada juga peristiwa-peristiwa, ya, pelanggaran demi pelanggaran yang kita lihat dia tulis juga ya. Kita sudah pelajari itu. Yang mana kalau dia datang, dia harus menjalankan apa? Dengan tegas dan keras, ya. Dia harus lakukan itu. Tetapi sekarang dia melihat ada yang lebih terbaik. Ada yang lebih terbaik daripada saat itu dia langsung datang. Dengan kata lain, dia mempunyai dua pilihan. Pertama adalah dia langsung datang, tapi kalau dia langsung datang maka itu akan menyebabkan dia tahu itu justru mendatangkan apa? Duka cita. Dan dia memiliki pilihan kedua itu dia apa? Dia tunda kedatangannya. Belum datang saat itu. Bukan karena dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran atau apa ya, bukan. Tetapi dia mengetahui ada waktu yang lebih tepat. Waktu yang lebih tepat untuk menyatakan kebenaran yang seharusnya apa? Ditegakkan. Artinya, dia sudah nyatakan kebenaran itu sudah ada. Tapi sekarang untuk menjalankan konsekuensi dari pelanggaran terhadap kebenaran tersebut, itu yang harus dia lebih berhati-hati. Ada waktu yang lebih tepat dengan kata lain. Dan ini kita bisa lihat ya, ini bisa kita lihat ya, Rasul Paulus kemudian menulis dari 2 Korintus 2 ayat 30 di ayat 2 Korintus 2 ayat 3 dan 4. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harusnya membuat aku menjadi gembira dengan kata lain ya. Tapi dengan kata lain, ada masalah yang dapat terjadi kepada mereka ini ya. Mereka ini. Dengan kata lain, ada yang lebih baik dilakukan. Aku menulis, gantinya dia datang, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ya. Jadi, Paulus di sini kita lihat, dia tidak datang justru karena kasih. Ya, dia tidak datang bukan karena apa ya? Bukan karena dia tidak mengasihi mereka. Tapi dia datang justru karena kasih. Kepeduliannya yang sangat dalam kepada mereka ya. Sangat dalam. Belum waktunya tepat bagi dia untuk datang. Belum waktunya. Nah seringkali kalau kita tidak datang, oh saya tidak suka kalian, makanya saya nggak mau ketemu dengan kalian. Tapi justru sekarang ini, saya tidak datang justru karena saya mengasihi kalian ya. Kalau tidak, kalau saya langsung datang mungkin dia tahu situasinya masih belum kondusif, belum tepat ya, untuk dapat apa?
untuk dapat memberikan konsekuensi daripada pelanggaran-pelanggaran terhadap kebenaran tersebut. Ya, mungkin kalau dia datang, kalau dengan kata lain istilahnya, wah itu ada mau tidak mau itu harus ada apa? Harus ada, dengan kata lain mungkin ya, dengan kata lain pemecatan dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia harus mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran tersebut juga dengan tidak harus terburu-buru, harus lebih dengan kata lain berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Banyak sekali kita lihat kutipan-kutipan Ellen White juga katakan, untuk menjalankan disiplin dalam jemaat sekalipun, kita harus sangat berhati-hati, jangan terburu-buru, ya. Bukan berarti kita pelin-pelan untuk menegakkan kebenaran, ya, bukan untuk menegakkan kebenaran kita harus pelin-pelan, ulur-ulur waktu, tidak. Tapi adakah kita lebih banyak berdoa, berpuasa? Lebih banyak, kalau kita tujuannya langsung kita datang, mungkin yang orang yang harus apa? Karena kan disiplin artinya kita menangkan mereka kembali. Tapi karena kita terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, justru mereka dapat menjadi orang yang hilang. Ya, justru menjadi, itulah sebabnya banyak sekali. Saya tidak sempat lagi taruh kutipan Ellen White di sini, katakan kita harus sangat berhati-hati, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dan inilah yang terjadi juga dengan Rasul Paulus, ya. Dengan Rasul Paulus, ya. Itu sebabnya dia kemudian katakan apa? Kembali kita lihat ayat keempat ini, ya. Aku menulis kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Inilah ayat inti kita sepanjang minggu ini. Nah, perhatikan tujuan Rasul Paulus. Tujuan Rasul Paulus itu bukan apa, ya? Tujuan Rasul Paulus itu bukan untuk mempermalukan. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menang debat. Ya, mungkin ini ada, ya, banyak yang katakan, apa nih peristiwa yang terjadi? Ya, mungkin ada guru-guru palsu yang saat itu yang sedang gencar-gencarnya, ya, gencar-gencarnya menjelek-jelekkan Rasul Paulus, dan secara kebenaran mereka itu harus didisiplin, dengan kata lain, ya. Mereka itu harus apa? Didisiplin. Tetapi Rasul Paulus kalau dia langsung datang, mungkin ya hanya akan berdebat kusir. Ada mereka yang guru-guru palsu atau siapapun itu yang bersalah itu akan dipermalukan. Tapi bukan itu tujuannya, ya. Bukan untuk menang debat, mempermalukan, bukan untuk menunjukkan bahwa dia yang benar, bukan untuk menghukum mereka. Ya. Tentu saja jika mereka tidak bertobat, ada saatnya memang tidak harus terus dapat berada dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Tapi poinnya adalah jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Tetapi dia menulis, dikatakan apa? Supaya kasihnya Rasul Paulus itu nyata kepada mereka, ya. Supaya nyata, kasihnya yang nyata kepada mereka itu yang besar itu apa? Terbukti, supaya terbukti. 1 Korintus 16 ayat 7 juga inilah menyebabkan. Kita bisa melihat juga, selain prinsip kasih yang menyebabkan dia tidak datang atau merubah rencananya. Mari kita lihat. Pada saat dia menjanjikan juga untuk datang kembali, ya. Itu sehubungan dengan apa? Berkenannya Tuhan, ya. Seringkali juga dengan apa? Waktunya Tuhan, ya. Seringkali Rasul Paulus mungkin sudah ingin datang di waktunya Rasul Paulus. Dia ingin datang. Tetapi Tuhan yang mengetahui awal hingga akhir. Tuhan dapat menyatakan kepada Rasul Paulus, belum saatnya. Mungkin belum saatnya. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam 1 Korintus 16 ayat 7, yang juga dihubungkan dengan peristiwa Rasul Paulus yang merubah rencananya ini yang dia katakan. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap, inilah keinginan Rasul Paulus. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Jika diperkenankan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus sesungguhnya tidak pernah membuat janji yang mutlak atau didasarkan pada kehendak pribadinya sendiri mengenai perjalanannya. Ia secara eksplisit di sini, ya, kita lihat dari ayat 1 Korintus 16 ayat 7. Ia secara eksplisit mengaitkan jadwalnya dengan izin, dengan rencana perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Kalau saya jadi istilahnya sebagai manusia, ya, kalau saya sudah janji, ya, walaupun saya katakan ya jika Tuhan berkehendak, ya, tapi saya sudah keluar kata oke, gitu ya. Wah, kalau saya berubah, nanti gimana dong nama saya, ya. Nanti saya tidak disukai oleh orang-orang lain. Mungkin saya akan dibenci oleh orang lain, dengan kata lainnya. Motif-motif saya ataupun karakter saya itu akan dipertanyakan. Tetapi Rasul Paulus berbeda. Ya. Dia tidak hidup hanya untuk disukai oleh sekelompok manusia. Tidak.
Ya. Dia tidak hidup untuk apa? Motif-motifnya itu harus dia jelaskan kepada manusia. Peristiwa itu harus dijelaskan kepada manusia. Dia tahu biar Tuhanlah yang apa? Tuhan yang menilai motifnya. Dia memiliki satu pandangan, biarlah karakternya itu yang lebih berbicara. Mungkin dia tidak punya waktu panjang untuk menjelaskan kenapa saya harus membatalkan rencana yang saya sudah nyatakan, yang saya sudah inginkan. Dia dapat jelaskan semua, tapi dia tidak harus hanya dengan berbicara. Dengan kata lain, biarlah karakternya itu yang berbicara dalam jangka panjang. Motivasi Rasul Paulus adalah motivasi yang murni. Kenapa dia merubah rencananya? Bukan karena dia tidak senang dengan mereka, tapi justru karena dia ingin agar semua orang jangan ada yang binasa, tapi selamat. Ya, bagaimana saya dapat membantu mereka? Dan inilah sebabnya Rasul Paulus tidak tahu awal hingga akhir, tapi Allah kita yang maha kuasa, maha hadir, ya, maha kuasa, maha hadir, maha mulia. Dia mengetahui yang awal hingga yang akhir. Dia, Allah kita, mengetahui waktu yang terbaik. Itulah sebabnya Rasul Paulus, dia ada rencananya, dia berharap, ada harapannya. Tetapi dia tidak mutlak. Kenapa dia katakan? Jika diperkenankan Tuhan. Jika diperkenankan Tuhan. Itulah sebabnya ada istilah dalam bahasa Latin, yaitu Deo volente. Artinya Deo volente, bahasa Inggrisnya itu adalah God willing. Atau bahasa Indonesianya, jika Tuhan berkehendak. Jika Tuhan berkehendak. Jangan kata lain, rencana perubahan rencana ini terjadi karena Tuhan menutup pintu. Perubahan rencana karena Tuhan menutup pintu atau mengarahkan jalan ke arah yang lain bukanlah bentuk ketidakjujuran manusiawi, melainkan ketaatan rohani. Dengan kata lain, Paulus merubah rencananya itu bukan karena dia tidak jujur, bukan karena dia pelin-pelan, tapi karena ketaatan rohaninya. Kesetiaan utama umat Tuhan, seperti Rasul Paulus, harus tertuju pada waktu Tuhan, bukan pada rencana perjalanan kita sendiri. Deo volente, jika Tuhan berkehendak. Dan ini selalu dinyatakan juga oleh Rasul Paulus, ya. Don volente ini. Aku berdoa semoga don volente, ya. Roma 1 ayat 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Untuk mengunjungi kamu. Yakobus 4 ayat 13 dan ayat kita sambung ke ayat 15, ya. Jadi sekarang, Rasul Yakobus katakan, ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana, di kota Anu itu dengan lainnya, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, tapi ayat 15, sebenarnya kamu harus katakan apa? Bukan hanya rencanamu sendiri. Kamu harus katakan apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kami akan berbuat ini dan itu. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu itu kita bawakan kepada waktu Tuhan, kepada rencana Tuhan. Yang utama adalah apa yang Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, ya, dan mengetahui dari awal hingga akhir, dapat lakukan itu yang kita lakukan. Ada 3 poin penting dari pelajaran sekolah sahabat kita yang harus kita ingat di sini. Yang pertama adalah bahwa rencana yang berubah itu tidak selalu berarti hati yang berubah. A changed plan does not necessarily mean a changed heart. Kasih kadang mengubah cara kita bertindak, tetapi tidak mengubah motivasi kita untuk mengasihi. Ya. Kasih merubah Rasul Paulus dalam apa? Dalam perencanaannya, dia tidak jadi apa? Pergi ke Korintus. Ya. Tetapi itu tidak pernah mengubah, perubahan rencana Rasul Paulus tidak mengubah motivasinya untuk terus mengasihi. Kalau dia datang, biarlah itu dia datang untuk menunjukkan kasihnya kepada orang Korintus. Kalau dia tidak datang, dia mengalihkan perjalanannya, maka itu juga didasarkan oleh kasih. Didasarkan oleh kasih. Poin yang ketiga, ketika orang salah memahami kita, tetaplah memandang kepada kesetiaan Kristus. Ya, tetap memandang. Mungkin kita tahu, saya sudah membuat perencanaan. Saya sudah membuat perencanaan. Tetapi waktu Tuhan atau Tuhan belum berkehendak.
Ya, biarlah kita tetap percaya. Mungkin pada saat kita merubah rencana tersebut, ada yang tidak senang kepada kita, ada yang memusuhi kita, ada yang sakit hati dengan kita. Tapi biarlah kita berdoa terus kepada mereka yang tidak senang, mereka yang sakit hati. Ya, biarlah kita tetap memandang, Tuhan, kalau Engkau telah merubah rencana ini, kalau Engkau yang telah merubah rencana ini, biarlah kesetiaan-Mu itu nyata. Kesetiaan kepada mereka yang kecewa dengan kata lain, dan kesetiaan kepada kami yang harus mengikuti rencana Tuhan itu lebih daripada rencana manusia. Kenapa saya senang sekali dengan pelajaran kita? Karena ada pengalaman pribadi yang saya tidak mau ungkapkan secara detail. Tapi bagi Anda yang mengikuti acara sekolah sahabat kita, Anda tahu pada mulanya acara sekolah sahabat kita itu adalah acara yang apa ya? Acara yang kita bawakan itu secara live, ya, secara Zoom ya. Tapi kemudian ada saat itu terhenti, dan pada saat itu saya katakan itu ada rencana yang pada saat itu saya pikir itulah rencana Tuhan bagi saya untuk pindah tempat pelayanan. Tetapi saya tidak bisa secara etis memberitakan atau menyatakan kenapa apa yang terjadi. Tetapi poinnya adalah rencana itu tidak terjadi. Ya, rencana itu tidak terjadi, dan itu juga apa ya? Itu membuat saya secara pribadi merasa, aduh, ini sesuatu yang tidak ingin sesungguhnya saya ingin terjadi. Saya tidak ingin melukai hati siapapun, terus terang saja ya. Saya tidak ingin, saya ingin mengasihi, saya ingin melakukan pelayanan ya di mana saja yang dapat Tuhan tunjukkan kepada saya, dan saya tidak ingin supaya ada orang yang kecewa dengan saya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan telah menunjukkan juga hal yang terbaik yang dapat terjadi. Saya terus berdoa kepada saudara-saudari yang saya kasih, yang saat ini mungkin ada yang masih, mungkin tidak banyak lagi, tapi ada yang masih kecil. Saya berdoa kiranya kesetiaan Tuhan tetap menjadi bagian mereka. Dan saya juga berdoa saya berdoa kiranya kesetiaan Tuhan itu berada di tempat pelayanan di mana saja saya berada. Saat ini saya tetap di New Jersey ya, dengan kata lain. Saya percaya Tuhan tetap memberikan kasih setianya kepada umat-umat Tuhan di New Jersey, dan juga di tempat lain yang tadinya direncanakan untuk dapat saya kunjungi. Saya percaya bahwa perubahan-perubahan itu tidak seharusnya membuat kasih satu sama lain itu menjadi renggang, dengan kata lain ya. Khususnya kasih kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik. Tuhan akan melakukan yang terbaik di mana saja pelayanan terhadap Tuhan itu dibawakan dengan motivasi yang baik, dengan tentu saja ya. Dengan kata lain, pengalaman yang terjadi kepada saya secara pribadi membawa saya untuk memiliki satu kekuatan di sini ya, dari statement ini. Katakan, terimalah apa yang ada saat ini. Kalau itu pun yang saya rencanakan itu tidak terjadi ya. Yang saya rencanakan itu tidak terjadi, saya tetap menerima. Saya tetap melakukan. Saya katakan, Tuhan, berarti saya tetap Engkau inginkan untuk terus melayani di tempat di mana saya berada. Bantulah saya untuk melayani dengan lebih baik ya, daripada mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Jadi terimalah, saya menerima apa yang ada saat ini. Saya melepaskan apa yang telah berlalu. Saya tidak dapat mengontrol perasaan-perasaan orang yang mungkin terus terang karena apa yang saya rencanakan itu tidak terjadi ya. Saya tidak dapat mengontrol, tapi saya hanya dapat katakan, Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan luka-luka yang telah terjadi. Saya dapat hanya melepaskan apa yang telah berlalu. Dan saya percaya pada apa yang akan datang. Tuhan tetap memiliki rencana-rencana yang terbaik kepada umat-umatnya. Baik yang di tempat yang saya tadinya rencanakan untuk layani. Kepada umat-umat Tuhan di sana, saya percaya yang terbaik Tuhan telah berikan. Yang terbaik Tuhan akan terus berikan kepada mereka. Demikian juga di pelayanan saya pada saat ini di New Jersey. Saya percaya yang lebih terbaik itu juga dapat terjadi. Poinnya adalah, kembali yang menutup ayat menutup kita kemarin ya, itu juga dapat menjadi ayat menutup kita saat ini. 1 Korintus 4 ayat 5 katakan, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Biarlah Tuhan yang melihat hati kita, keberadaan kita masing-masing, semua motivasi kita, semua karakter kita. Biarlah Tuhan yang menilai semuanya. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita semua.
Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang kekasih, mari kita saat ini kembali tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali pada saat ini kami dapat mempelajari bagaimana telah terjadi satu perubahan rencana dalam pelayanan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kami semua, termasuk juga dalam kehidupan hamba secara pribadi. Tapi biarlah ini menjadi satu pelajaran kepada hamba, kepada kami semua. Biar dalam segala sesuatu, bahkan yang kami rencanakan sekalipun, biarlah hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kami percaya, tidak ada rancangan-rancangan-Mu untuk mencelakakan kami, Tuhan. Tidak ada rencana-rencana-Mu untuk membuat pelayanan-pelayanan yang terjadi terhadap umat-umat Tuhan di mana saja itu terhalangi. Tapi Engkau mengetahui yang terbaik bagi masing-masing kami. Engkau akan memberikan yang terbaik dalam setiap tempat di mana pelayanan terhadap Engkau dapat terjadi. Hamba berdoa kepada seluruh umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala juga pada saat ini. Dalam setiap pergumulan-pergumulan kami semua, Tuhan. Kami berdoa kepada sahabat-sahabat hamba-Mu yang ada di California. Hamba berdoa, Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan akan menjadi bagian saudari Lucy Inosensia di California, akan menjadi bagian Ibu Luana, Ibu Susi, dan semua yang lainnya yang selalu bersama-sama, yang selalu belajar bersama-sama firman-Mu. Yang berada di North Carolina seperti Ibu Tina Pua, Tuhan akan selalu menyertai beliau. Kami juga berdoa bagi saudari kami yang berada di Colorado, kan Tuhan, seperti keluarga-keluarga yang ada yang selalu bersama-sama di tempat tersebut, seperti Tante Beth Pongo, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Tante Beth dan keluarga-keluarga yang ada di sana. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, bagi para pemimpin di jemaat kami. Kami berdoa bagi Ketua Jaminten Sihotang, Ibu Ellen Foni, anak-anak yang Tuhan sudah percayakan, Sherin dan Pierce. Tuhan akan menyertai mereka. Demikian juga hamba berdoa bagi Ketua Angli Lalaki dan Saudari Lucy Lalaki Soputan, anak-anak dan cucu yang Tuhan sudah percayakan, biarlah kekuatan surga menjadi bagian mereka. Berdoa juga bagi Ketua Silvana Masilonda, Saudara James dan Joel putra mereka. Urusan keimigrasian Saudari Silvana, Tuhan akan selalu menyertai keluarga ini. Ketua Aaron dan putrinya Alana yang saat ini berlibur di Florida, Tuhan akan sertai. Demikian juga Stacy dan Sean putra mereka yang ada di New Jersey ini. Penyertaan Tuhan juga kiranya terus menjadi bagian mereka. Berkati juga umat-umat Tuhan yang ada di Philadelphia. Hamba ingin berdoa bagi Ibu Kim. Dalam setiap aktivitas kegiatan sehari-hari, Tuhan akan menyertai Ibu Kim. Demikian juga keluarga Evan, keluarga Tio Lam, Evan Michi, Michela dan Marcelo, Tuhan akan sertai. Demikian juga Ibu Marta dan Bapak Asan. Penyertaan Tuhan kiranya menjadi bagian mereka. Keluarga besar Sumendap, Tuhan akan memberkati keluarga ini. Demikian juga dengan Saudari Jane Rononuwu. Penyertaan Tuhan kiranya menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu di Jemaat Fisdak. Biarlah Tuhan akan selalu menjadikan umat ini menjadi kekuatan, menjadi saling bersatu, saling dikuatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan dengan melalui umat ini Tuhan, umat-umat-Mu di Jemaat Fisdak ini, maka jiwa-jiwa dapat dibawa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.